Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar fikih dengan materi mengenai sholat sunnah rawatib. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Anak-anak, kalian tentu pernah mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kalian pernah melihat ada jamaah yang melakukan sholat sunat sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, apakah kalian tahu sholat apa yang mereka kerjakan tersebut? Nah, sholat sunnah yang mereka kerjakan tersebut dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu menurut bahasa diambil dari kata rotibah yang artinya tetap atau abadi. Adapun secara istilah, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu, dan sholat sunnah rawatib ba'diyah adalah sholat sunat yang dilakukan setelah sholat fardu. Anak-anak, orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, dia juga akan terbiasa untuk melaksanakan sunat-sunat yang lainnya. Oleh karena itu, melaksanakan sholat sunnah rawatib harus ditanamkan sejak kecil agar kita dapat menjadi pribadi yang selalu taat. Sholat sunnah rawatib lebih afdol jika dilaksanakan di rumah. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an yang artinya, maka hendaklah kalian menunaikan sholat di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baiknya sholat seseorang adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dan macam-macam sholat sunnah rawatib. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad ini adalah pelaksanaannya sangat dianjurkan. Hal ini karena ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sholat sunnah ini sering dilakukan beliau, bahkan menjadi kebiasaan beliau semasa hidupnya. Adapun sholat sunnah rawatib yang termasuk ke dalam muakkad ada 5. Yang pertama ada 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur, yang ketiga ada 2 rakaat sesudah maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat sunnah ghairu muakkad pada pelaksanaannya ini kurang ditekankan karena Rasulullah SAW kadang-kadang melakukannya, namun kadang-kadang juga tidak melakukannya. Sholat yang tergolong dalam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ada 4. Yang pertama ada 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, dicukupkan sekian mengenai pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Tadi sudah kita bahas mengenai pengertian sholat sunnah rawatib, lalu juga ada tentang hukum dan macam-macam sholat sunnah rawatib. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, isi tugas mandiri yang ada di bawah ini. Nanti tugasnya kalian salin di buku fikih, lalu kalian isi, dan nanti sesudah kalian isi, kirim berupa foto. Alhamdulillah, pembelajaran fikih kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di pembelajaran fikih minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.